Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang protokol komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Fikri, lalu ada Alwa, Haikal, Ilham, dan yang terakhir ada Haidar. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja ke pokok pembahasannya. Protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah aturan atau panduan yang menyatakan bagaimana suatu data dikirim antara beberapa gawai atau sistem. Protokol komunikasi menyediakan format yang terstandarisasi untuk data yang ditransmisikan, serta bagaimana data tersebut dikirim, diterima, atau diinterpretasikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang elemen protokol komunikasi. Ada 3 bagian. Yang pertama string, kedua semantis, yang ketiga timing. Yang pertama sintak mengacu pada struktur atau format data yang urutan tampilannya memiliki makna. Urutan data harus selalu diikuti ketika sedang mengirim atau menerima pesan atau data. Yang kedua semantik mengacu pada penerjemah pesan yang terjadi antara sistem seperti fungsi atau konteks dari pesan atau data, contohnya pada protokol TCP atau IP. Semantik dapat mengandung informasi detail dari sebuah perintah. Yang ketiga, timing mengacu pada 2 karakteristik, yakni kapan dan seberapa cepat data harus dikirim. Protokol timing biasanya mengandung durasi delay dan maksimum delay yang mau diperbolehkan. Selanjutnya adalah standar protokol komunikasi. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur terjadinya sebuah hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara 2 atau lebih titik komputer. Yang pertama adalah TCP/IP, atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Adalah fondasi utama dari internet. Protokol ini terdiri atas beberapa kumpulan protokol atau protokol suite dan merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah MQTT, atau Message Queuing Telemetry Transport. Adalah protokol yang berjalan di atas TCP/IP, memiliki ukuran paket yang kecil sehingga konsumsi daya juga kecil. Selanjutnya adalah DNS atau Domain Name System, adalah sistem distribusi database yang digunakan untuk pencarian nama komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. Lalu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antara web browser dan web server. HTTPS merupakan versi lebih aman dari protokol HTTP. Selanjutnya ada FTP, File Transfer Protocol, adalah protokol yang digunakan untuk memindahkan file melalui internet antara 2 komputer. Lalu ada Point-to-Point Protocol, merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang digunakan pada WAN atau Wide Area Network, digunakan sebagai pengganti protokol SLIP. Yang terakhir adalah Bluetooth, adalah protokol komunikasi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan smartphone, laptop, dan gawai IoT. Fungsi protokol jaringan segmentation dan reassembly membantu menyusun ulang pecahan paket tersebut ketika sampai pada jaringan penerima. 2. Enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi sama dengan membungkus suatu barang, sedangkan dekapsulasi adalah proses membuka barang tersebut. 3. Connection control. Membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. 4. Flow control. Untuk mengetahui dan mengendalikan debit aliran dari suatu bahan yang akan masuk ke suatu proses atau alat. 5. Multiplexing dan demultiplexing. Multiplexer berfungsi untuk mengumpulkan sinyal yang akan digabungkan dan dikirim. Demultiplexer berfungsi untuk memecahkan sinyal yang sudah digabungkan menjadi sinyal pada awalnya. 6. Error control. Mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. 7. Addressing. Mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Konsep layer. Layer bermanfaat memudahkan pengembangan dan pembayaran sistem dengan menggunakan konsep layering. Setiap layer dapat diimplementasikan secara terpisah dan dapat diubah atau ditingkatkan tanpa mempengaruhi layer lainnya. Berikut adalah beberapa konsep layer protokol komunikasi. Pertama, ada physical layer, bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima bit melalui media transmisi. Kedua, ada data link layer, bertanggung jawab untuk mengatur aliran data, mendeteksi kesalahan, dan kontrol akses ke media transmisi. Ketiga, ada network layer, bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data melalui jaringan dengan menggunakan alamat yang ditentukan oleh protokol jaringan seperti TCP/IP. Karakteristik protokol. Karakteristik protokol itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada langsung,
yaitu bila dua sistem menggunakan point-to-point link, entity-to-entity pada sistem dapat dikatakan berkomunikasi secara langsung, yaitu kontrol informasi dan data melintas langsung di antara kedua entity tanpa adanya pengatur lain. Kemudian yang kedua ada secara tidak langsung, yaitu sistem yang dihubungkan dengan switch jaringan komunikasi atau mempunyai konfigurasi multipoint, maka tidak akan terjadi komunikasi protokol secara langsung. Yang ketiga ada monolitik, yaitu tugas-tugas komunikasi pada sebuah entity diperlakukan sebagai sebuah unit, sehingga semua tugas dilakukan secara mandiri oleh unit tersebut. Kemudian ada terstruktur, yaitu di mana rangkaian protokol yang digunakan mempunyai lapisan-lapisan atau hierarki, sehingga tugas pada sistem komunikasi dapat ditangani dengan sangat baik karena terstruktur dan juga kompleks. Juga didistribusikan pada tiap-tiap layernya. Kemudian ada simetris dan asimetris. Sebuah protokol bersifat asimetris, simetris jika dapat melakukan komunikasi antara entiti sejenis, seperti komputer dengan komputer lainnya. Sedangkan asimetris diterapkan pada protokol yang mempunyai tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Contohnya yaitu hubungan klien-server. Yang terakhir yaitu ada standar dan non-standar, di mana sebuah protokol adalah protokol yang dibuat untuk suatu situasi komunikasi tertentu. Contohnya yaitu untuk standar ada TCP or IP, dan contoh non-standarnya itu ada OSI, yaitu Open System Interconnection.